Kenapa kedap-kedip gitu? Kenapa kedap-kedip? Kedap-kedap gitu. Iya. Kenapa? Dari tadi loh. Wah, keren banget. Wah, cantik sekali ya kak ya. Keren banget, nice. Ih, Nice banget ya. Kenapa kak Sisi? Oke, hari ini TikTok. Sama aku Sisi Gracia dan Saya Cynthia Ningrum, ketemu lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. wah, keren banget. Ini yang paling ditunggu-tunggu acaranya loh ya. Dan di tengah kita ini ada siapa nih, Cynthia? Ada Karirin nih jadi model kita hari ini. Wow, Karirin cantik banget. Cantik banget nih, cocok banget nih sama Karirinnya. Wah, ada kembang-kembangnya, ada luarsanya ini gold kayak gini ya. Iya, warnanya bagus nih, kayak gold gitu. Wah, keren. Wow, keren. Banget. Ini nuansa hijab. Iya, ini nuansa hijab. Bagus banget. Ih, kita Ada lihat bunga-bunganya. dulu ya, Cynthia. Ampun. Wah, keren banget. Ini mekar banget ya. Mekar banget, bagus banget. Nice banget nih, emang sempurna. Aku mau lihat belakangnya. Ih, Cynthia mau lihat belakangnya ya? Oh, belakangnya juga kayak mekar gitu ya modelnya ya. Bagus banget. Iya, Cynthia masih belum nanti. Iya. Ini pakaian orang mau married, Cynthia. Aku juga masih belum. Betul Maksudnya banget. Masih bocah, masih. Nice banget, ini ada permata-permatanya. Iya, ada apa sih ini kayak pernak-pernik. Wah, keren banget ya. Nah, Bagus bisa banget. kasih penasaran dong. Siapa dalam di balik ini semua? Siapa coba? Yang merancang kayak gini, yang udah bikin ini semanis ini. Tapi nanti dulu. Kita mau lihat lagi di Cynthia ya. Kita Lihat apa kita, Kak? juga. Wah, aku suka nih. Ininya bagus. Apa sih ini namanya, Kak? Itu mutiara. Iya, mutiaranya, guys. Mutiara, mutiara yang hilang. Oh, ini mutiaranya ada. bukan ya. Oke guys, sahabat-sahabat TikTok malam hari ini kita kan penasaran siapa nih desainernya. Kita mau tanya juga kok bisa Iya. bikin semanis ini. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu nih musik dari TikTok malam ini. Ada satu tembang lagu yang akan dipersembahkan buat pemirsa. Check it out. Check it out. Halo guys. Kembali lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Keren banget ya Cynthia. Tadi ini ada yang cantik mbaknya kita, Mbak Ririn, model wedding kita malam hari ini. Dan tadi siapa tokoh misterinya yang tadi kita bahas ya? Udah ada di tengah kita. Halo Mbak, Mbak yang cantik. Boleh kenalin dirinya dulu? Ya, perkenalkan nama saya Koresi Boru Simanjuntak. Saya domisili di Palangkaraya dan buka usaha KS Modiste di Palangkaraya. Keren Wah, nice banget. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget KS Modiste. Ini kayaknya KS ini inisial nama ya? Betul sekali. Aku mah nebak. Iya bener sih, Koresi Simanjuntak ya. Keren ya. Itu ada ya apa namanya? Bagus banget sih kalau menurut aku namanya dan marga ya belakangnya. Iya betul, saya orang Batak ya. Cuma lahir di Palangkaraya dan besar serta tinggal di Palangkaraya. Jadi udah orang Ulu Itah lah. Iya, Ulu Ita. Perpaduan ya. Jarang ya berarti balik. Tetap mencintai kearifan lokal, di mana bumi dipuja, di situ langit dijunjung. Keren banget, nice. Sangat menginspirasi sesuai dengan tema kita malam hari ini, obrolan inovatif dan Juga menarik.
Obrolan menarik dan juga inovatif. Oke, kebalik dikit nggak apa-apa. Kebalik. Kita kan TikTok seru-seruan. Nah, di samping ini ada model kita yang cantik ini, di belakang juga ada nice banget bagus nih. banget Nih kan? pemirsa, siapa yang mau Ini dia. nikah nih? Ayo. Masih belum ada rencana ya. Calonnya juga belum ada. Itu mah gue nggak tahu yang lain. Kalau pemirsa yang lain mungkin udah banyak ya. Jadi curhat ya kak ya. Nggak Ayo. curhat kok. Adu nasib kali ya. Oke, Koresi, Iya. boleh nggak berbagi cerita sama pemirsa-pemirsa nih pengalaman dari kecil, terus masa-masa sekolah sampai dengan kuliah? Boleh nih, mau mulai dari mana dulu? Mulai dari kakak pengalamannya memulai karir ini kak. Awal mula berdiri Iya. KS Modiste ya. Iya. Oke, kita mulai dari paling awal ya. Paling awal. Jadi waktu SMA saya mengambil jurusan Tata Busana di SMK 3 Palangka. Palangkaraya. Nah, di situ saya ambil jurusan Tata Busana. Awalnya saya nggak kepikiran loh sampai saat ini bisa Jadi desainer. buat jadi desainer terlalu tinggi. Bahkan jadi penjahit aja saya nggak kepikiran gitu loh. Waktu itu ngambil jurusan Tata Busana karena mikir suatu saat nih kalau misalkan saya lulus dari SMA, kalau saya nggak kuliah, saya mau jadi apa? Nah, jadi lebih simple ke situ sih pemikiran. Waktu itu begitu lulus di Tata Busana, saya kira juga saya nggak kuliah gitu loh. Saya kuliah di manajemen Universitas Palangkaraya. Nah, di situ sudah kuliah saya kan ambil jurusan manajemen ya. Gengsi dong kalau namanya S1. Iya. Kerja ngejahit itu kan gengsi ya, Iya, apalagi kan pemikiran orang kan kerja di bank itu atau kerja ikut orang itu lebih baik gitu loh. Lebih wah, secara ini pakai blazer, Betul, dan cantik. cantik, lengkap dengan Dipandang orang. high heelsnya, Betul, side pakai cokolnya juga, sisi banget, Bener ya. sisi banget. Iya, dulu kan kepikiran kayak gitu, memang rumput tetangga itu lebih Iya, lebih hijau. Bener. Wow, Waktu gitu itu ya. bahkan sebenarnya bakat desain atau menjahit itu Kepikiran kak. tidak sadar. Tidak sadar. Bahkan yang lebih sadar itu ternyata orang terdekat kita. Waktu itu yang nge-support itu kan bapak saya. Dia mempunyai impian suatu saat bakalan anaknya tuh bisa bangun konveksi. Nah, konveksi itu kan artinya pembuatan baju jadi untuk yang hari-hari. Jadi kayak S, M, L itu kan konveksi ya. Iya, biasa yang O size, bukan O size, ada ukuran-ukuran iya, tertentu. Gitu. biasanya kan ambil S, L, M, L. Nah, waktu itu begitu orang tua ngasih tahu kayak gitu, tidak punya ekspektasi yang tinggi dan bahkan kayak ngerasa, iya apaan sih, konveksi itu kan butuh minimal ya 5 penjahit gitu loh, Iya. 5 karyawan, terus minimal punya mesin jahit minimal 5. Jadi waktu itu orang tua ngomong kayak gitu tuh kayaknya tuh sebuah impossible gitu loh. Sangat mustahil ya. Sangat mustahil, Mustahil pemikiran banget. itu kak ya. Iya, karena waktu itu punya cuman 1 mesin jahit aja aku harus nabung dari jualan sayur ngebantu orang tua gitu. Oh, jualan Oh, sayur. jadi dulu Jadi kakak sejak kapan sempat pernah jualan? jualan sayur? Iya, jualan sayur itu ngebantu orang tua di pasar subuh. Waktu itu kan dari SMA sebelum berangkat sekolah kan nganterin orang tua dulu, nganterin mama. Waktu itu dia kan jualan sayur nih di pasar besar di Jalan Sumatera. Nah, jadi di situ pagi-pagi begitu selesai menata barang, menata dagangan, kembali ke sekolah gitu. Jadi untuk perjuangan membeli sebuah mesin jahit aja Tidak kepikiran. sangat sulit gitu loh. Kepikiran tapi sangat sulit gitu. Itu juga ada momen tertentu, biasanya kan kalau untuk orang jualan sayur itu kalau momen Natal dan Lebaran itu yang rame ya jualan. Nah, saat itu baru kebeli 1. Baru kebeli 1 Oh, mesin jahit. Iya. Oke. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kita kayaknya terlalu cepat kalau langsung cerita masa sekolah, masa kuliah. Iya, betul. Kalau aku pribadi sih mau tahu sejak kecilnya dulu, karena waktu aku masih kecil itu kan dulu ada mainan apa sih, BP-BPan. Oh, gitu. Yang hobi kakak nih sejak kecil.
Iya ya, hobi. Cynthia tahu nggak dulu BP-BPan? Pasti belum tahu dia itu kan Aku kids tahu zaman itu tuh now. kayak baju yang dilepas pasang kan. Iya benar banget. Nah Oh, itu apa Barbie, nggak Barbie. terinspirasi sama hal itu BP-BPan? Oh iya, tahu. Karton digunting-gunting gitu. Iya. Apa ada kaitannya ini dengan hobi kakak semasa kecil? Semasa kecil itu sangat gimana ya? Saya bilang tuh kayak menengah ke bawah ya. Memang orang tua itu PNS, bapak PNS, cuman waktu itu posisi yang kerja cuman bapak. Dan adik saya juga pernah ada sakit gitu loh. Saya dan abang saya kan ada sakit begitu. Kalau ada sakit kan namanya PNS itu ya uangnya ya pas-pasan iya. gitu loh. Kita kan 3 bersaudara dan waktu itu bapak itu melakukan pembangunan rumah. Jadi kayak uang jajan juga hampir nggak ada. Bahkan untuk membeli satu boneka Barbie semasa kecil saya nggak punya gitu loh. Sedih ya. Mau nangis nih. Iya beneran. Terus? Jadi waktu itu saya malah beli boneka Barbie tuh waktu saya sudah SMA. Baru kebeli. Kebeli itu kayak untuk ini aja sih, kayak ini loh aku udah bisa beli gitu loh. Lebih keren ya. Iya, jadi waktu itu kan aku sampai nanya sama mamahku, Mah, aku kan sudah jadi penjahit nih. Pernah nggak sih waktu kecil tuh kelihatan ada bakatku desainer misalkan gitu? Aku tanya sama orang tua kan. Terus apa tuh kak kata ibunya? Kelihatan gitu loh ya. Satu aja sih gambaranku yang bagus kata mamah ya. Cuman gambar kupu-kupu. Oh, dulu Kupu-kupu. gambar kupu-kupu masih kecil. Iya, bukan baju ya, bukan orang tapi kupu-kupu loh. Jadi Suka gambar kupu-kupu gitu. cuman itu aja gambaranku yang bagus, bukan suka. Cuman itu yang paling bagus oh, gitu ya, loh. itu yang paling bagus kata mama kakak nih. Tapi Iya. ya filosofinya kupu-kupu itu kan berawal dari kepompong. Ulat dulu apa kepompong dulu? Ulat dulu, Iya, Ulat dulu, kepompong dulu, baru kupu-kupu. Jadi sesuatu dari yang mungkin menjijikan ya ulat Iya. berubah jadi kepompong, berubah jadi kupu-kupu itu sama kayak kehidupan ya. Iya, dari bawah Masalah dulu. itu nggak enak banget, banyak banget Iya. masalah, banyak banget pencobaan, halangan, termasuk nih maaf kata kita juga, termasuk saya juga ya dari keluarga yang bisa dibilang sama di menengah ke bawah kayak gitu ya. Syukurnya karena penyertaan Tuhan ya. Suatu saat Tuhan tuh pasti menaikkan derajat Iya, orang betul. yang mau berusaha. Asal kita berusaha. Ya, oke pemirsa, kita tadi sudah berbincang-bincang di awal mengenai KS Modiste, perkenalan diri dari desainer kita yang cantik, Iya. mbaknya yang mungkin masih seusia sama saya atau mungkin lebih muda dari saya dikit ya. Iya, kita pasti akan lanjut lagi dengan tema obrolan kita malam hari ini, temukan passion dalam hobi. Nah, jadi passionnya udah tersalurkan dengan hobi ngedesain kostum kayak gini, Iya. dan syukurnya ini sudah bernilai komersil. Iya, Seperti itu. betul. Nah, Sangat tentunya pemirsa pasti penasaran kan, berapa sih untuk harga sewa? Terus kenapa jadi tercipta KS Modiste itu? Tapi sebelum itu kita mau break time dulu dan kita akan saksikan tayangan lagu berikut ini. Check it out. Nah, balik lagi nih di TikTok, obrolan menarik dan juga Inovatif. Kita lanjut nih. Lanjut ngapain Cynthia? Sebelum kita mau bahas-bahas tentang KS Modiste itu gimana, pengalaman karir dan lain sebagainya, kita nih mau melirik model kita yang satu ini dulu. Ya, silahkan untuk desainernya. Ini maknanya apa sih? Apa ini ada kaitannya dengan desain sama Putri Timur Tengah gitu? Motif bunga-bunganya. Ya, bisa dijelaskan Iya, gitu jelaskan. untuk pemirsa-pemirsanya, silahkan. Jadi ngambil desain seperti ini kan by request ya dari pengantin aku. Jadi dia waktu tahun 2021 ini kan tren warna coklat mocha itu lagi booming ya, Warna mocha. warna mocha. Kemudian menggunakan kerah Shanghai itu kerah tinggi karena yang pemakainya berhijab. Jadi ini bisa 2 model ya, hijab dan non hijab. Kemudian aku menggunakan bahan pada roknya itu pakai pengembang krinolin serta tile dengan aksen yang membuat dia terlihat anggun namun elegan. Nah, karena dia anggun dan elegan, aku menambahkan aksesoris pada payetan mutiara dan juga kristal. Nah, mutiara itu membuat kesannya menjadi mewah ya. Nah, kemudian ada bunga-bunga frill itu kita bikin sendiri menggunakan solder.
Nah, untuk inspirasi looknya sendiri, ini looknya malah Indonesian look ya. Indonesian look, ada yang bilang sih Timur Tengah, tapi kalau Timur Tengah kayaknya lebih sedikit ini ya. Dia Timur Tengah jarang menggunakan tile ya kalau untuk yang hijab. Nah, kalau ini Indonesian look itu suka yang ngembang-ngembang ya. Kemudian menggunakan brokat. Gitu sih. Inspirasinya antara Eropa, kita juga campur gitu loh. Karena kan Eropa itu Suka yang ngembang-ngembang. suka yang ngembang, yang Disneyland gitu juga, kayak putri-putrian lah. Iya, Jadi jadi kesan yang pengen diberikan di look ini itu cantik, mengembang, elegan ya, mewah, dan juga terlihat manis dan tidak begitu menyolok seperti gimana ya, tidak begitu tidak terlalu glamor ya. Kalau kita ngelihatnya, ada yang bilang itu glamor, ada yang bilang ini lebih kayak elegan sih, gitu. Wow, keren gitu ya. Jadi ini sebenarnya temanya bukan Putri Timur Tengah, tapi Indonesian look. Indonesian look kita pakai ya. Indonesian look itu kan kebanyakan pakai campuran antara Eropa, kemudian menggunakan kerah Shanghai itu dari Cina, dan kemudian kebaya. Nah, kita kan kebaya ini menggunakan tile atas ya. Nah, itu jadi kita kombinasi untuk modelnya gitu. Oke. Nah, ini koleksi. Aku nih mau tanya nih ya, karena kadang tuh kan yang bikin orang agak susah untuk fitting kostum. Di antaranya ada beberapa orang yang punya badan terlalu besar dan ada juga yang terlalu kecil. Terus untuk patokannya ini apakah bisa digunakan untuk ukuran badan yang mungkin lebih besar sedikit dari talent yang ada sekarang atau bahkan yang lebih kurus lagi? Kita bisa sesuaikan sesuai dengan bentuk badan, karena kita menggunakan cuttingan belakangnya ada sengkelit ya, jadi itu bisa diatur, ada pengaturan untuk besar dan kecilnya. Tapi untuk gaun ini dia kisaran untuk ukurannya dari S sampai maksimal L. Oke, S sama L masih masuk. Iya, masih masuk. Nanti kalau untuk yang ukuran big size itu cuttingannya berbeda lagi gitu loh, jadi lebih besar dan bisa disesuaikan gitu. Pas banget ya, jadi muka kayak gini kelihatan tuh natural, dia tidak terlalu mencolok, Iya. tidak terlalu rame. Warnanya seperti lebih itu. ini Kak, lebih netral. Jadi Terus patokannya juga ya, karena kan orang Indonesia itu kebanyakan kalau perempuan dia punya tinggi ya nggak tinggi-tinggi banget, tapi nggak juga yang pendek ya, mungkin sekitar 15, 16 kayak gitu. Iya. Itu untuk mengatasi ya, kalau kadang ada yang punya badan cukup tinggi, misalnya di atas 175-an. Sementara ini dengan koleksi yang ada itu, apakah ada menyediakan untuk yang punya tinggi seperti itu? Nah, kita biasanya untuk tinggi badan yang di atas rata-rata, kita biasanya by kostum ya. Jadi misalkan nih badannya terlalu kecil atau terlalu besar, jadi dia harus ada pemesanan 3 bulan sebelum hari H minimal ya. Jadi nanti dia sewa tapi by request gitu loh, sesuaikan dengan bentuk badannya dan disepakati untuk desainnya gitu. Oke, keren banget ya. Jadi yang untuk ukuran-ukuran yang mungkin nggak terlalu umum itu bisa pesan. Nah, itu pemirsa. Jadi yang punya tinggi itu lumayan di atas Betul rata-rata. banget, Yang ada rencana wedding juga nih, boleh hubungi ownernya KS Modiste, ada koreksi. Untuk Instagramnya ada ya? Ada Ada. @KS Modiste ya. Nah, boleh di follow, Iya. FB-nya juga. Iya. Karena ya seperti itulah, untuk ukuran tubuh kan kita kalau emang agak beda dengan orang pada umumnya ya harus pesan juga. Iya. Ini kita bikin sendiri ya, bukan maksudnya kan kadang ada yang toko untuk penyewaan baju itu dia pesan di tempat lain. Nah, ini kita bikin sendiri. Kita mulai dari cuttingan, desain, penjahitan sama pemasangan motenya atau pahit-pahitnya kita lakukan sendiri gitu loh. Makanya kita butuh waktu minimal 3 bulan. 3 bulan. Itu paling minim ya. Jadi kalau misalkan dia 6 bulan lagi sebelum mau nikah nih, bisa by request dulu di kita gitu. Oke, kan. Kita balik lagi ke model kita ini. Saya halo kamera. Hai. Kita mau balik lagi ke model kita sebentar. Nah, oke. Ini sebenarnya untuk kostum resepsi ataukah akad boleh pakai kostum kayak gini? Umumnya kalau orang akad itu kan sakral ya, Iya, untuk
karena sakral itu biasanya orang lebih memilih model yang simple. Dan kalau untuk Indonesia kebanyakan untuk gaun akad lebih memilih nuansa warna putih. Oke, sama ya kayak pemberkatan juga Iya, lebih seperti yang di warna belakang putih ini seperti sih. yang di tengah ini Kak ya. Iya, orang lebih suka warna putih. Kalau pemberkatan ini tergantung sama tradisi ya. Kalau kebanyakan sih warna putih, tapi ada beberapa tradisi, contohnya suku Batak itu menggunakan kebaya sesuai dengan warna yang dia suka. Nah gitu. Sebenarnya kalau untuk akad ataupun pemberkatan itu tidak mengharuskan warna yang putih. Cuman mungkin kita mengadaptasi Eropa. Iya. Karena Eropa kan biasanya warnanya Iya, putih biasanya putih. Eropa nuansanya putih. Iya, mungkin adaptasi dari sana gitu. Berarti ini lebih cocoknya dikenakan untuk gaun resepsi pernikahan. Iya, kayaknya ribet deh kalau dia harus duduk tuh lagi. Iya, kalau Iya, nanti repot nih Jadi bajunya. lebih cocok nih di resepsi. Iya betul. Oke, manis banget. Terima kasih untuk talent kita Mbak Ririn yang hari Terima kasih ini banyak, Kak, Mbak Ririn. banget pakai nuansa Indonesian look berwarna mocha. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay di TikTok karena setelah jeda berikut ini kita akan bahas lebih mendalam lagi mengenai KS Modiste. Oke, check it out. Ya, balik lagi guys di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Yeay. Kita lanjut nih obrolan kita. Kita lanjut ya dengan tadi kita sudah ngobrol nih lumayan panjang lebar mengenai konsep dari gaun yang dikenakan talent kita tadi, ternyata Indonesian look. Ya, Dan di Indonesia belakang look. kita ini juga ada nih, wah, desain dari Koresi. Oke, kita juga mau sambil lihat nih videonya tentang gaun-gaun karya Koresi yang sudah ada. Ya boleh ditayangkan untuk kakak-kakaknya, boleh menayangkan video tadi. Nah, ini dia videonya. Ini dia keren banget ya. Kita mau sambil tanya-tanya juga ya, Ci. Aku panggilnya Cici aja ya. Iya. Emang biasa nama panggilannya Cici kan gitu? Cici ya, biasa Iya. dipanggil sama yang teman-teman akrab Cici. Oke. Nah, wah keren banget kan pemirsa ini. Emang udah ada butiknya, itu butik beneran loh ya. Iya, emang itu beneran. baru loh, itu masih baru 3 bulan ya. Ih, nice banget kan gitu tuh yang agak Itu terbuka, tuh kayak yang gitu ya, itu yang agak apa sih ya itu yang elegan tuh yang gitu. Iya. Pemirsa bisa lihat tuh hasil karya dari Cici dan karyawan ya. Aku bilang Cici Itu ada pakaian adat juga Kak ya? Iya pakaian ada Dayak. Iya. Saat ini adat Dayak kita yang masih ada lagi proses pembuatan. Buatan. itu bisa dijelaskan sedikit ke pemirsa-pemirsanya ini. Itu kan aku lihat ada motif batang garing. Itu Iya. apa artinya nih? Kalau motif batang garing kan sesuai dengan tradisi pada suku Dayak ya. Iya. Kebanyakan di baju adatnya sih ada motif batang garing. Jadi kita ngadaptasi pada kebanyakan tren fashion saat ini gitu. Oke. Iya, kalau untuk arti batang garing itu sendiri itu bisa tanya langsung ke ininya ya, yang ahlinya. Cuman itu memang motif khas dari Dayak. Dayak. Oke, nah di sini kita melihat ya ada karyawan juga yang gunting-gunting kain kayak Iya. gitu. Untuk KS Modiste ada punya berapa karyawan? Saat ini karyawan kita ada 6 karyawan total. Wow, lumayan Kemudian ada 4 dari pemagangan, total ada 10. Wah, 10 Wah, karyawan. Iya. banyak juga Kak. Lumayan. Oke, kita pasti kembali ya sama inti dari tema yang mau kita obrolkan. Kita tadi. lanjut obrolan kita Oke. tadi. Sepanjang yang aku kenal, seorang Koresi itu dari suku perpaduan Dayak sama Batak ya. Oh enggak, aku Batak asli. Oh, Aku asli Batak sih ternyata ya. Aduh, santai banget sih gue. Cuman nggak kelihatan karena udah lahir besar di sini ya, kata orang luar itu ya Batak gambut lah. Oh, lahirnya di Lahir di Palangkaraya, jadi Bukan orang di sana. Bukan, jadi udah dari logat, dari muka juga udah nggak kayak Dayak, nggak kayak Batak yang kental ya. Sering disangka Dayak Kak. Enggak ya, malah nggak. Kadang tuh dikirain Flores loh. Kadang dikirain Banjar, Flores, dikirain juga orang Arab, dikirain orang India kalau lagi cantiknya gitu loh. Oh. Iya. Kalau gue sih orang Thailand dibilangin. Sawadikap. Gitu.
itu hanya menyenangkan saja. Iya. Bilang orang Thailand, waduh emang ada tampang. Oh iya kak, lanjut tuh dari kakak yang waktu SMA yang ngambil jurusan tata busana itu Iya. tadi. Aku kepikiran ngambil jurusan tata busana ya. Kenapa nggak yang lain? Karena waktu itu kan mamah aku tuh beli baju. Jadi dia itu mengalami kenaikan berat badan. Oke. Jadi bajunya itu yang dia baru beli nggak muat gitu loh. Jadi aku lihat nih baju ini sama mamah aku udah nggak muat, dibuang sayang kan. Buat aku pakai dari modelnya kan namanya baju ibu-ibu ya. Waktu itu aku SMP ya. Iya. Baju Jadul ya. Jadi kayak modelnya. bukan jadul sih, tapi kayak nggak cocok Iya, untuk jadi remaja nggak cocok. pakai. Terus juga itu size-nya lumayan besar ya. Kalau untuk mamaku mungkin dia Muat. merasa sudah sempit ya. Oh sudah sempit. Tapi untuk aku masih longgar. Iya. Nah dari situ kan belum ada mesin jahit. Di situ aku nge-cutting baju. Jadi waktu itu bajunya kayak kaos biasa. Aku crop atasnya, terus aku kasih tali. Aku bikin ke belakang ya. Ada tali tuh depan ke belakang. Terus pakai blazer deh. Oh dari dulu Jadi- sudah bisa nge-cutting nih kak. Itu nekat karena itu sudah dibolehin gitu loh. Jadi waktu itu pas sudah nge-cutting dan dilihat bagus, aku kasih tahu nih sama semua orang yang deket sama aku, gimana, bagus atau enggak, ih bagus, papa ternyata ambil itu aja. bagus. Iya, apresiasi mereka sih seperti itu. Jadi mereka yang mendukung aku buat ambil jurusan tata busana. Oke. Iya. Itu di SMK berapa ya? SMK tiga. SMK 3 Palangkaraya. Iya betul. Tata busana. Lulus tahun berapa dia? Tahun Angkatan berapa? 2013. Oh angkatan 2013. Iya. Angkatan 2013 ya. Terus ya kalau kebanyakan kan pada umumnya sih yang ngambil jurusan aku tahu mesti lagi aku bilang aduh jurusan tata busana kebanyakan mereka nggak memilih untuk kuliah, langsung Bekerja bekerja. biasanya, iya. Iya, atau ngambil sekolah di Jogja ya. Iya, waktu itu adanya di yang Jogja. lebih sama- kursus ah, lagi. Iya, linear. Oke, kalau untuk Cici sendiri kuliah jurusan apa? Manajemen pemasaran. Ekonomi manajemen. Betul, ekonomi manajemen pemasaran. Terus semasa kuliah ini apa yang menjadi role model, terus cita-citanya juga ya, apa sih yang memotivasi kamu sampai akhirnya tuh ujung-ujungnya terjun sebagai Desainer. entrepreneur muda kayak gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu kebetulan nih aku bingung mau ngambil jurusan apa. Jadi orang tua, terutama bapak saya, dia menyarankan saya untuk mengambil jurusan manajemen. Oh jadi itu didukung bapak juga ya kak? Dia nggak bilang manajemen tapi ekonomi gitu. Oh Ekonomi. pokoknya yang berkaitan nih. Iya, karena orang tua itu merasa kalau saya sekolah di luar itu biayanya lebih banyak. Jadi takutnya nanti di tengah jalan saya nggak sanggup. sampai selesai. Gitu. Waktu itu ada dua pilihan nih jurusan. Itu SNPTN ya, panggilan ya. Oh. Jadi satu yang saya daftar itu di Universitas Gajah Mada, psikolog UGM. Saya tahu nggak bakalan masuk, tapi saya iseng aja. Yang Nyoba-nyoba nih, Kak. yang satunya yang udah pasti ya, yang menurut saya ya mungkin kalaupun dapat itu kemungkinan besar saya bisa masuk gitu di manajemen. Waktu itu saya kan sambil searching tuh apa sih manajemen gitu loh. Jadi orang tua lebih cenderung dukung ke situ karena kita dari SMK itu susah loh kalau sudah masuk ke universitas karena dasar yang diajarkan di SMA. Kejuruan. Iya, kejuruan gitu. Kalau yang SMA mungkin kan IPS ya, IPS atau IPA, bahasa. Begitu lulus kan ambil kuliah enak ya, tapi kalau SMK ini agak-agak susah dan harus belajar dari nol. Waktu itu jadi karena yang seperti itu, dosen saya anggap saya murid kesasar ya. Murid Karena dari SMK nih kan. Iya, karena dari SMK dianggapnya tuh kayak ngapain nyasar di sini gitu. Kan SMK nih. Dari SMK ya bener, dan memang betul sih, nggak salah juga dosen karena waktu itu kesusahan sekali untuk bagian ekonomi gitu loh. Jarang ada mahasiswa atau gimana? Karena waktu itu saya di SMK tidak ada pelajaran yang menjurus untuk IPS ya. Oke. Jadi kita lebih ke Lebih ke praktek. praktek untuk menjahit gitu loh. Iya. Pelajarannya lebih ke sesuai dengan jurusan gitu. Oke, setahu aku juga nih Cici pernah juga terjun ke dunia pageant Putri Pariwisata, gitu benar? Wah keren nih. Dulu pengalaman juga nih Kak. Iya sih, waktu itu
karena saya kan Batak ya, saya orangnya insecure, saya orangnya tidak percaya diri. Overthinking juga. Bukan overthinking, tapi saya ngerasa kalau saya itu tidak mempunyai kelebihan yang orang lain miliki gitu loh. Jadi orang lain itu cantik, saya merasa tidak cantik waktu itu. Insecure ya. Insecure ya. Saya insecure loh dulu, beneran. Insecure contohnya gimana? Jadi contohnya ya, waktu pemilihan yang pertama saya ikuti kan Duta Tambun Bungai. Iya. Mindset saya waktu itu, saya nggak ikut itu untuk menang. Terus Karena saya tahu saya pasti kalah, karena saya bukan orang Dayak. Nah, karena saya Batak. Tapi saya ikut itu, saya ingin mempelajari wawasan budaya Dayak. Saya lebih gitu loh, dulu pikiran saya nggak ada untuk yang menang juara, waktu itu juara 2 ya, runner up 1. Saya nggak pernah pemikiran saya kayak, saya harus juara 1, enggak. Gak berharap Kak. Nggak berharap, tapi saya pengen punya pengalaman gimana sih mempelajari kebudayaan orang Dayak. Karena kan mau gimana pun, meskipun saya tidak dilahirkan oleh asli Dayak. suku Dayak, tapi saya lahir dan besar di sini. Siapa yang bisa mencintai daerah kita kalau nggak kita sendiri gitu loh? Karena saya kan lahir di sini. Nah, gimana saya mau mencintai kalau saya nggak mengenal? Sesimpel itu dulu, nggak seabstrak yang kayak harus menang nih, enggak. Oke, itu tahun 2000 berapa? 2012. Oh, 2012. Sudah 2012. lama juga ya Kak. Iya, Cukup udah lama tua. ya. Kalau bukan karena terjun ke ajang pageant itu kan biasanya pakai busana-busana yang agak buntut panjang kayak gitu. Jadi, Kak, apa karena itu jadi terinspirasi ini bukan? Jadi inspirasi. ada cerita lucu ya waktu saya ikut nih pemilihan Apa tuh, Duta Kak? Tambun Bungai. Waktu itu saya nggak tahu ya ada harus pakai busana benang bintik. Jadi waktu itu di sekolah saya itu ada koleksinya itu cuman ada kemben, kamisol dan rok batik, batik kalteng. Jadi itu kan masih sangat nggak cocok ya untuk dipakai di panggung dan untuk acara malam. Jadi itu saya bentuk sendiri tanpa bantuan teman. Saya pakai kemben sama baju itu, terus saya lilit semua baju kain untuk ngebentuk sebuah gaun malam. Gitu. Kreatif banget nih. Kreatif ya jadinya. Kepepet sih sebenarnya. Tapi emang aku sering lihat ya di toko-toko kain tuh kayak gitu. Itu ternyata bukan dibikin pola atau apa enggak, cuma kain dililit-lilit. Iya. Kita bilangnya tuh istilahnya draping ya, draping. Oh, Jadi draping draping itu istilahnya. baju misalkan ini kain, ini patung ya kita lilit-lilit, kita bentuk Akhirnya jadi kayak baju gitu. betul. Oke. Iya. Lulus kuliah tahun berapa Ci? Tahun 2017. 2017. Terus setelah lulus kuliah pernah punya pengalaman kerja di mana aja? Iya, pengalaman sebelum jadi ini. Saya pernah kerja banyak ya. Oh banyak. Apa aja itu? Banyak nih pengalaman kakaknya. Jadi ya dulu kan memang pernah ikut di penjahit juga, kerja sambil kuliah. Sempat Kak. Sempet itu di penjahit Dwi Sari ya, di Temanggung Jayakarti. Berarti sambil kuliah itu ya? Sambil kuliah waktu itu. Halo Ibu, kalau Ibu nonton. Jadi waktu itu saya sambil kerja sambil kuliah di situ, kemudian saya lanjut jadi sales. Sales semuanya, sales apa ada yang sales ini ya apa aja, sales mobil, sales produk kita sering sih dulu. Yang penting kerja. Iya. Halal Yang santai. cuan. Jadi yang terakhir saya pernah kerja di salah satu bank swasta di Palangkaraya. Pernah jadi pegawai bank juga ya? Iya, posisinya jadi customer service. Oh, jadi CS Kak. CS ya. Selalu dengan tampilan yang rapi, Oh, pakai iya. jas, pakai high heels, Iya, betul. rambutnya kadang dicepol ya, nice banget. Iya, Gue betul. hobi kayak gitu saya. Hobi ya. Oh iya Hobi Kak, pakai katanya Kakak sempat ini kan jadi runner up. Itu Kakak nggak nyangka banget pasti dapat juara. Waktu itu sangat-sangat kaget ya. Kaget kan, kata Kakak itu nggak berharap kan? Iya, waktu itu yang kaget itu malah 5 besar. 5 besar aja udah kaget. gitu. Masuk nih. Iya, waktu itu Tiba-tiba langsung pas diumumkan. dibilang nomor urut, terus nama saya dipanggil, langsung saya kaget gini, air mata udah netes gitu aja. Beneran ya kayak gitu. Nggak sih. nyangka banget. Nggak nyangka sih. 5 besar aja udah nggak nyangka gitu loh, apalagi sampai runner up. Tiba-tiba gitu. runner up. Iya, Itu bener. dahsyat ya, karunia Tuhan. Oke, tadi sudah dibilang kan pekerjaan terakhir sebagai karyawan, Iya, di salah karyawan satu pegawai bank swasta. Iya. Sempat berapa lama? Sempet 1 tahun ya kontrak waktu itu, sampai prestasi jadi misterical terbaik
kedua se-Indonesia. Wah, ternyata kakaknya ini banyak prestasinya ya. Karena aku berpikir seperti ini ya, SMK-nya Tata Busana, S1-nya ekonomi manajemen. Nah, terus ekonomi manajemen selesai lulus kuliah pernah jadi sales mobil, sales produk, itu sebenarnya linear ya. Karena kan manajemen pemasaran. Terus terakhir juga di perbankan swasta, Iya, betul. customer service. Tapi kan customer service ini juga pasti akan merambah ke marketing juga kayak Iya, gitu. Jadi betul. terlihat itu linear sama jurusan kuliah. Iya. Setelah selesai masa kontrak, akhirnya buka usaha. Di situ kalau aku pribadi yang ngelihat itu perpaduan, justru semua apa yang didapat itu nggak ada yang sia-sia. Iya, ada Jadi manfaatnya. perpaduan. Jadi pengalaman waktu masih sekolah itulah yang akhirnya membuat seorang Cici akhirnya mampu menjadi seorang desainer. Jadi kepake lagi untuk ilmu Kuliahnya tata juga busana. kepake. Iya. Nah, kuliahnya juga kepake. Kenapa aku bilang kepake, pemirsa? Karena yang namanya buka usaha, kita punya karyawan, itu ilmu ekonomi terpakai. Iya. Tidak sebatas hanya untuk ngedesain ini itu kan terimplementasi dari waktu masih SMA. Nah, kenapa aku sampaikan terpakai? Ketika seseorang itu buka usaha, dia punya karyawan, dia harus hitung omset. Di situ kan ilmu ekonominya terpakai. Ada bikin kayak apa ya? Kalau aku ingat-ingat zaman ekonomi masih SMA dulu itu apa? Itu bikin Marketing ya? persamaan dasarnya kayak Jurnal rincian, dasar, jurnal betul. penyesuaian dan Iya. apalah ya aku juga tak hafal. Sudah Iya. lama tak belajar saya. Iya. Nah, oke. Tapi saya buka usaha bukan karena ini loh, bukan karena saya pengen buka usaha, justru karena saya kepepet loh. Kenapa? Wah, pepet nih kak. Kepepet beneran, kayak ketika orang tuh di situasinya yang sudah sangat didesak ya oleh keadaan, antara dia jatuh atau dia tetap stay di tempat. Nah, itu saya memilih untuk keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Iya. Oke, sebentar. Kalau aku berpikir sih seperti ini. Tadi pengalaman kerjanya pernah sebagai pegawai bank swasta selama 1 tahun. Iya. Kadang-kala ini ya untuk anak-anak milenial, termasuk aku juga dulunya, beberapa orang pasti berpikir kerja di bank, apalagi posisi CS, enak dong. Iya, di dalam enak. ruangan, melayani nasabah. Maksudnya nggak yang keluar ke lapangan itu enggak lah gitu. Ruangan ber-AC, cantik lagi. Pakaian rapi Nah, kan. berpakaian rapi, gue banget sih, gue suka Iya. style kayak gitu, ya ampun. Sampai akhirnya untuk memutuskan, akhirnya mengakhiri karir ketika sudah tercapai masa kontrak untuk menjadi seorang penjahit Ya, itu keluar dari zona nyaman. atas dasar pertimbangan apa? Karena, mohon maaf, kebanyakan ya kalangan ibu-ibu, tapi nggak semua ibu-ibu ya, paradigmanya kayak gini. Gengsi kalau lulus kuliah nggak jadi karyawan, nggak bekerja, nggak berpakaian rapi. Itu biasanya pandangan ini ibu-ibu. Pandangan kebanyakan Ya, sih. iya, ibu-ibu kebanyakan orang sih. lain. bukan cuman ibu-ibu, tapi kan kebanyakan orang berpikiran ya gaji tetap itu Iya, adalah itu yang sebagai sesuatu standar aman, yang aman paling ini. ya. Misalkan nih 3 juta 1 bulan, itu lebih aman dibandingkan kamu kerja yang 1 bulan bisa 1 juta, nanti bulan depan bisa 5 juta atau bulan depan 1 ya bisa juta. naik ya. Iya, orang kan lebih ke posisi aman sih sebenarnya Iya, gitu. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi salah satu paradigma, karena aku pribadi pun masih belum bisa lepas dari suatu hal yang dibilang gaji tetap, karena aku juga bekerja juga kayak Iya, gitu kan. gitu ya. Cuman kadang ya yang membuat orang lain itu nggak enak banget istilahnya kalau orang lain bilang, kasarnya nih ngomong, capek-capek kuliah ujung-ujungnya jadi penjahit, padahal mereka nggak tahu penjahit yang kayak gimana. Iya. Penjahit yang punya butik. Jadi apa sih yang menjadi dasar dari Cici akhirnya Memilih. tutup kuping lah Iya. sama pandangan-pandangan yang kayak Lebih gitu. memilih jahit ya. menjahit Iya. ini. Oke, langsung ku jawab apa kita ini? Langsung aja. Langsung Oh, aja langsung kan aja, gitu. Dika. Jadi waktu itu kebetulan saya punya pemikiran, dasar pemikiran yang kreatif ya. Waktu itu kan kalau kerja di belakang meja itu ya memang tidak nyaman. Kemudian kalau di bank ini kita punya namanya SOP yang agak baku ya, sangat baku SOP-nya. Kemudian SOP bagus sih, cuman waktu itu yang namanya kadang-kadang harus ada sesuatu yang fleksibel. Nah, mungkin saya kurang cocok sama si ininya,
koordinator saya, tapi saya malah terima kasih loh sama koordinator. Seandainya dia tidak membuat saya memilih pilihan ini, mungkin sampai detik ini saya masih tetap di bank itu gitu loh, tetap Masih kerja. berada di zona nyaman itu kan? Iya, saya tidak mempunyai apa ya. Waktu itu karena saya itu orangnya yang, kita nih harus bikin sesuatu terobosan yang baru gitu loh. Cuman kayaknya tidak, karena kan kita punya peraturan dan dasar yang sangat-sangat rumit ya. Beda kalau kita buka usaha sendiri. Misalkan saya mau iklan, saya tinggal iklan. Tapi kalau kita kerja sama orang, mungkin banyak ininya ya, banyak peraturan-peraturannya, banyak SOP-nya. Nah, waktu itu saya punya pilihan nih, saya mau jadi koordinator untuk pekerjaan lain atau saya memilih untuk buka usaha. Pada saat itu saya juga sudah ditarik ya di salah satu finance sebagai koordinator area Palangkaraya, dan saya sudah diterima waktu itu interview. Cuman saya menolak karena saya berpikir waktu itu orang tua dan calon suami ya. Sudah nikah. Sudah nikah ya saya ya. Iya, mereka itu mendukung saya untuk membuka usaha. Waktu itu saya tidak berpikiran, sampai di titik ini juga saya nggak berpikiran. Waktu itu cuman ada ruko kecil waktu itu calon mertua saya memberikan saya izin untuk membangun usaha di situ, kayak warung kecil. Kalau hujan di situ tuh banjir gitu loh. Dan waktu itu banyak hewan peliharaan tetangga kan, hewan peliharaan, karena kan waktu itu rumahnya itu masih ada juga orang di situ. Jadi kayak sedih banget sih kalau ingat itu tuh, kayak udah banjir terus ada lewat yang kuning-kuning lagi. Aduh, beneran loh. Jadi waktu itu kalau udah banjir, sibuk ngangketin ini, takut kena setrum atau apa. Kalau orang sih ngelihat sekarang tuh, enak ya, enak gimana. Saya kalau ingat sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun yang lalu ya, sangat sampai saya sudah frustasi gitu loh. Bahkan untuk tempat memotong kain aja saking sempitnya saya lakukan di rumah dulu gitu loh. Di rumah saya potong, baru saya kerjakan lagi di tempat di ruko kecil saya gitu loh. Nah, Oke. Jadi gini ya, kalau aku pribadi ya, kalau tadi kita bercerita tentang banting setir ini dari karyawan di salah satu bank akhirnya buka usaha. Kalau menurut aku ini ya, dalam kehidupan itu selalu ada plus minus dan kita selalu diperhadapkan pada pilihan, meskipun kadang-kala kalau aku pengalaman ya selalu di pilihan yang sama-sama sulit kayak gitu. Tapi kalau aku tarik kesimpulan ya, tidak ada yang salah dari salah satu pilihan. Seandainya pun tetap sebagai karyawan ya juga tidak ada yang salah, karena kita tahu ya plus minusnya. Contoh kalau kerja di kantoran, di perusahaan atau di perbankan, kalau menurut aku ya plusnya kita punya gaji tetap per bulan. Tapi minusnya apa? Kita punya waktu diatur. Karena kita jadi nggak bebas karyawan dan kita mengikuti aturan. Kita jadi nggak bebas. Contoh nih, mau liburan atau apa, kita pasti maunya nyolong nggak tanggal merah atau apa. Nah itu minusnya. Ambil cuti. Tapi kalau untuk memilih menjadi pengusaha, buka usaha sendiri, kalau menurut aku ya, plusnya sih dia punya omset itu tidak terbatas. Betul apa betul? Betul sih. Nah, pasti betul kan. Kalau misalnya dikerja di Kalau perusahaan, omset ya. Tapi kalau soal libur, saya malah lebih nggak punya waktu libur pas jadi pengusaha loh. Daripada ini kan. Iya, kalau misalkan nih waktu jadi karyawan nih, kalau saya libur deh, libur izin aja, ya udah goodbye. Tapi kalau sekarang tanggung jawabnya lebih besar karena kita ngadepin customer langsung gitu loh. Kalaupun libur kita tuh kayak harus 6 bulan atau 3 bulan sebelumnya kita udah prepare nih, nggak bisa nih yang tiba-tiba hari ini blok libur. Kenapa? Karena kan saya ada beberapa karyawan kan, karyawan saya tergantung pada saya hari itu libur, karyawan saya hari itu tidak mendapatkan penghasilan. Nah itu yang saya pikirkan, harus di-prepare berarti dari awal. nggak hanya mikirin diri sendiri ya, tapi karyawan juga. Sedangkan aku tadi berpikirnya gini, ya kalau kita kerja di perusahaan atau kayak di bank, kita pasti bahagia banget kalau sudah tanggal merah, apalagi udah sudah Sabtu Minggu, asik. Tapi tidak ternyata semudah itu. tidak semudah itu. Sedihnya kadang-kala satu nih kita nggak bisa ngelandau. Ini sih. pengalamannya. Nah kayak gitu. Terus kalau punya usaha sendiri itu, kalau menurut aku pribadi ya, aku yang belum pernah jadi pengusaha ini kayaknya lebih fleksibel.
Nah itu kalau menurut aku Ya kalau di plusnya. pikiran aku juga kayak lebih bebas tuh Kak. Cuman minusnya, tapi kita berharap sih ya, kita percaya Tuhan selalu bersama kita ya. Iya. Kadang-kala ada beberapa pengusaha yang justru mengalami kasarnya orang ngomong kebangkrutan. Nah itu minus, itu yang sangat ditakutkan dari seorang pengusaha. Aku sampai sekarang masih belum menemukan jiwa entrepreneur dalam diriku tuh masih Iya, belum betul. ada. Oke, kita tadi udah berbicara luas banget nih, panjang lebar mengenai KS Modiste. Ini di jalan mana ya alamatnya sih? Kita di Jalan Bukit Indah 7 nomor 8A, itu untuk produksinya ya, untuk produksi baju di situ kita lakukan. Kemudian untuk penyewaannya kita ada di Jalan Tinggang Induk. Nah, di situ kita namakan brand kita KS Butik. Iya, karena butik itu kita buat sendiri dan pasarkan sendiri, itu pengertian untuk butiknya ya. Kalau Modiste ini kita lebih prefer ke baju wanita. Baju wanita. Iya, baju wanita. Namanya Modiste itu dia penyelesaiannya setengah menggunakan mesin, setengah kita menggunakan tangan. Oh gitu, Iya. baru tahu saya. Iya, itu bedanya antara Modiste, butik, kemudian nanti ada lagi tailoring, itu biasanya untuk pengerjaan baju-baju kerja ya. Nah, kemudian nanti ada lagi konveksi yang kayak aku bilang tadi kan, pembuatan baju masal gitu. Oke, ini untuk harga sewa kisaran dari berapa sih? Kita untuk sewa baju wedding, baju apa nih? Kita ada Wedding, adat, terus pakaian gaun lainnya. Iya, kita ada gaun wedding, Ada jas juga Oh ada. ada jas juga. Mm-mm. Oh ada jas juga ternyata. Dari harga berapa sih? Jas kita paling murah ya, kita mulai start dari harga 100.000 untuk jas atasan. Jadi kalau ada teman-teman nih yang mau wisuda atau acara nih, iya. bisa langsung datang ke butik kita ya. Ada harga yang 100 standar. ribuan. Nah pemirsa, untuk sewa jas dari harga 100 ribuan. Jadi jangan lupa buat pemirsa-pemirsa semua yang mungkin ada acara entah kondangan atau pertemuan apa tuh yang penting-penting yang harus mengharuskan kita tuh kece pakai jas kayak Silahkan mengunjungi gitu. KS Modiste di Jalan Bukit Indah 7. Ya. Tinggal induk kan? Tinggal induk sama kalau tinggal induk kan itu butiknya. Ya itu butiknya. Oke, aku ada lihat juga nih foto terakhir kemarin, itu yang dipakai sama Duta Bahasa ya? Duta Bahasa. Wah, oke. Duta Iya, Bahasa. kakak-kakaknya, kakak operatornya boleh ditayangkan foto koresi bersama dengan, nah ini dia, tepuk tangan dong pemirsa. Wah, keren banget. Ini terobosan dari KS Modiste ya, sampai akhirnya dipakai sama Waktu itu kita sponsor untuk Duta Bahasa ya, salah satu bajunya. salah satu baju dipakai. Itu baju apa yang dipakai? Untuk pas baru pertama kali datang gitu. Pertama kali datang. Iya, untuk yang hari pertama ya, karena kan mereka ada Ada apa namanya tuh? apa sih? Karantina. Karantina. Oh ya karantina. Itu baju adat atau apa yang dipakai? Khas Kalteng. Oh, khas Oh, Kalteng. batik Kak. Oh Khas batik. Kalteng. Keren banget. Ih, keren banget nih. Baru berapa tahun ya KS Modiste-nya? Jalan 3 tahun sih Januari Wah. ini. Jalan 3 tahun. Lumayan lama juga. Baru lama ya untuk usaha tuh, mungkin masih ya balita lah. Iya mak 3 tahun itu Anak-anak ya, masih anak-anak ya. Balita sih. Iya, 3 tahun aja Tahu. udah sedahsyat ini, udah punya. Tadi saya dengar ada berapa 30-an gaun pengantin. Nah, Sudah iya, banyak banget nih ya. koleksinya Kak ya. Udah banyak, tidak hanya gaun pengantin tapi ada gaun pesta. Ada jas juga tadi dari 100.000 kan? Ada gaun pesta dan ada kebaya adat. juga. Oh udah ada Pakaian kebaya. adat juga kebaya. ada. Oke pemirsa, ini informasi penting banget ya buat siapa aja nih pemirsa atau teman-temannya lagi yang ada rencana mau wedding atau untuk pertemuan-pertemuan penting, bisa kunjungi sosmed KS Modiste. Ada Instagramnya tadi. Iya, @KS Modiste, dan untuk penyewaannya @KS Butik TKY. Nah betul. Bisa juga datang langsung di alamat butiknya dan juga untuk rumah produksinya. Iya, bisa langsung tanya-tanya sama mbaknya yang cantik ini. Sebagai seorang desainer koresi yang udah punya pengalaman itu keren banget, pernah jadi sales, pernah jadi pegawai bank juga, pernah jadi putri pariwisata Indonesia, keren banget. Oke, sebelum kita tutup untuk TikTok edisi kita hari ini dengan tema temukan passion dalam hobi, karena passion itu kan berbicara mengenai gairah. Jadi gairahnya
dalam hobi, dan akhirnya itu bisa membuka usaha tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga memperkerjakan orang lain. Itu luar biasa banget pemirsa. Luar Kenapa? biasa banget. Kan mengurangi angka pengangguran. Tepuk Iya, tangan dulu betul. dong. Keren ya. banget tema kita hari ini ya Kak ya. Oke, Ngebantu sebelum pemerintah. kita tutup, Koresi apa motivasinya buat anak-anak muda Iya, nih? penutup buat para teman-teman yang di rumah yang nonton nih Kak. Oke, untuk anak-anak muda yang kita generasi milenial ya, Iya, jangan milenial. takut ya, jangan takut dalam berusaha dan berinovasi. Terkadang kalau dulu ya mungkin pilihan pekerjaan terbatas. Kalau sekarang kan banyak ya. Kita bisa di dunia jasa atau kreatif. Contohnya saya kan pembuatan baju atau industri hiburan, misalkan konten kreator, itu banyak sekali. MUA. Jadi jangan pernah takut, jangan terpaku. Kita harus bisa diterima gitu loh. Orang tanpa ijazah ataupun orang pakai ijazah, kalau dia tidak mempunyai kreativitas atau dia tidak mempunyai kemampuan skill, itu akan ketinggalan. Jadi biarpun Anda punya mungkin kuliah atau sekolah, Anda harus punya minimal satu skill untuk jadi daya nilai diri gitu loh, untuk menjadi daya saing Anda gitu loh. Satu skill aja. Contohnya misalkan Anda bisa di kuliah manajemen, Anda harus benar-benar menguasai manajemen. Tapi kalau misalkan Anda tidak bisa menguasai manajemen, bisa memilih skill yang sesuai hobi, misalkan fotografer atau videografer, atau nih lagi rame nih menjadi wedding organizer. Itu semua berguna loh. Kita banyak banget pilihan untuk pekerjaan. Yang penting jangan mudah menyerah dan jangan insecure gitu loh. Harus percaya diri. Oke, keren banget. Terima kasih untuk motivasinya buat kalangan milenial di tahun 2021 yang 2 bulan lagi akan berakhir ini. Sukses selalu untuk KS Modiste, Amin. untuk Koresi, untuk karyawan-karyawannya juga. Iya, karyawan. Semoga selalu semakin tahun sukses nih Kak. usahanya semakin berkembang, semakin banyak diminati, dan juga akan menghasilkan terobosan-terobosan desain yang baru lagi. Amin. Iya pemirsa, terima kasih juga yang malam hari ini sudah menyaksikan kami di TikTok dengan tema Temukan Passion dalam Hobi. Dan tentunya malam hari ini kami mau pamit dulu, mau undur diri. Saya Sisi Gracia. Dan saya Cynthia Ningrum pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dalam TikTok edisi selanjutnya. Bye-bye.